26 Juni 2026. Kegiatan asesmen lapangan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dilaksanakan di kampus Universitas Islam Yasni Bungo. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penilaian untuk melihat kualitas penyelenggaraan pendidikan serta memastikan standar mutu program studi telah terpenuhi. Acara dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Islam Yasni Bungo, Dr. Muhammad Solihin MPDI. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa akreditasi merupakan bentuk tanggung jawab perguruan tinggi kepada masyarakat, sekaligus upaya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Yayasan, Dr. Andes Haji Idam Kholik ME, serta seluruh sivitas akademika yang memberikan dukungan penuh. Pada asesmen lapangan ini, Lamspak menugaskan 2 asesor, yaitu Profesor Dr. Abdul Basit MAG sebagai asesor 1 dan Dr. Haji Syaiful Rohim MSI sebagai asesor 2. Selama kegiatan, keduanya melakukan pemeriksaan dokumen akreditasi, wawancara dengan berbagai pihak, serta meninjau fasilitas dan sarana pendukung perkuliahan untuk memastikan seluruh standar penilaian telah dipenuhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali sama Bapak Profesor Dr. Abdul Basit AG dan Bapak Rektor Dr. Muhammad Solihin MPDI. Dan Bapak kesini saya izin bertanya mengenai pesan dan kesan Bapak MPDI untuk biasanya. Baik, terima kasih. Ya langsung saja ya. Terkait dengan proses asesmen lapangan ya, dan juga meninjau secara langsung ya, terkait dengan kampus Universitas Islam Yasni Bungo, khususnya prodi KPI ya. Secara umum saya menilainya cukup bagus ya, dan bisa kondusif untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di prodi KPI ya. Tentu kedepannya ini ada beberapa yang perlu ditingkatkan ya, supaya lebih baik lagi ya, terutama yang berkaitan dengan mungkin jumlah mahasiswa yang perlu diperbanyak gitu ya, supaya nanti mahasiswa semakin banyak, semakin berkembang, sehingga dinamika keberadaan mahasiswa kan juga semakin bagus kan gitu ya. Nah, kemudian juga hal yang lainnya ya, secara umum sebenarnya tadi sudah cukup memadai ya, cuma ada beberapa peningkatan tadi sampaikan, terutama yang terkait dengan praktek-praktek ya, itu perlu diperbanyak gitu ya. Itu harus ada dukungan-dukungan juga ya, fasilitas terutama laboratorium, supaya ini bisa lebih kontekstual ya dengan perkembangan pengetahuan teknologi, karena komunikasi ini kan terus berkembang ya, semakin maju, makanya perlu mengikuti perkembangan. Termasuk juga di dalamnya tentu saja dosen, tadi perlu disampaikan gitu ya. Ini juga perlu memperkuat keterampilan yang mengikuti perkembangan kekinian gitu. Masuk buat saya juga mungkin sebagai peringatan ya kan. Sekarang sudah ada AI, mungkin saya juga harus belajar AI, belajar media sosial, kan bagaimana pemanfaatan media sosial untuk proses pembelajaran, pemanfaatan AI untuk proses pembelajaran, ini kan perlu dilakukan terus. Jadi hal-hal yang mendasar dari sisi proses pembelajaran saya kira perlu peningkatan sesuai dengan perkembangan. Kali itu aja dari saya. Ya, harapan saya sih sebenarnya terutama UPPS ya. UPPS ini kan baru satu program studi ya, baru KPI saja ya. Ke depan mungkin kemarin ya, insyaallah ada penambahan prodi baru ya, supaya nanti keberadaan fakultas itu menjadi legal, kan harus ada batasan minimal ya. Itu ada beberapa yang mungkin nanti perlu dipikirkan, ada penambahan prodi yang kira-kira itu lebih marketable ya. Maksudnya kira-kira untuk di
Bungo ini prodi apa yang diperlukan masyarakat selain tentu saja prodi apa yang sudah existing, yang sudah ada, itu ada penambahan prodi lainnya, sehingga itu juga akan menguatkan terutama kelembagaan setelah berubah menjadi universitas. Itu kan juga cukup penting juga ya keberadaan prodi ya. Apalagi kalau kemudian mau dikembangkan, di sini kan ada istilah komunikasi Islam ya, mungkin prodi jurnalistiknya atau apa kan ya, itu bisa dikembangkan. Kalau yang dekat SDM-nya sih yang paling dekat ya paling jurnalistik, tidak perlu nambah SDM yang terlalu besar. Tapi kalau buka prodi baru yang bawahnya agak berbeda sebagai bimbingan konseling Islam, mungkin SDM-nya perlu menyiapkan agak banyak Pak, karena harus berbeda sih. Tapi kalau sama-sama KPI turunannya gitu ya mungkin jauh lebih ringan ya. Cuma ya kira-kira diperlukan apa enggak gitu ya, jurnalistik ataupun jurusan manajemen komunikasi bawahnya seperti itu. Ya itu kan ilmu-ilmu yang dekat dengan prodi KPI, memungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut ya, serius untuk memperkuat universitas dan pendidikan. Nah, demikian pula nanti pengembangan fakultas yang lainnya, bawahnya saya cek itu juga begitu. Prodi-prodi baru itu ya perlu dipertimbangkan SDM, terutama yang di mapping itu adalah SDM yang sudah ada. Kira-kira prodi yang dibuka itu nanti SDM apa yang berdekatan sehingga tidak menjadi beban yang berat bagi universitas. Ketika membuka prodi baru ternyata dosennya nggak ada, nanti untuk akreditasi awal itu berat ya. Tapi kalau kita sudah punya SDM, bawahnya ini komunikasi sudah ada, SDM-nya sudah ada 5, maka bisa kita membuka yang dekat teknik informatika atau apa kan agak dekat gitu. Sehingga nanti keilmuannya kan agak sedikit ya, mirip-mirip lah kira-kira. Tapi ini bisa ditambahkan, nanti dosennya tidak terlalu berat. Kalau kita mau nambah paling 2 orang kan syarat minimal supaya kan jadi itu barangkali harapan saya ke depan supaya lebih maju. Terima kasih. Amin. Melalui asesmen lapangan ini, program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Islam Yasni Bungo diharapkan memperoleh hasil akreditasi terbaik. Hasil tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen program studi dalam mencetak lulusan yang berkualitas, berintegritas, dan siap menghadapi dunia kerja. Universitas Islam Yasni Bungo melaporkan.